Hai semuanya, perkenalkan namaku Santa Julia Pinem, NIM-nya G341210002. Pada kesempatan ini aku bakal sharing sedikit pemahaman aku mengenai materi kemarin, yaitu tujuan dan strategi periklanan. As a communication student, kita semua pasti udah tahu, udah akrab sama yang namanya periklanan. Kalau aku pribadi mengartikan iklan itu adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak, di mana nanti pesan ini diharapkan bisa mempengaruhi mereka dalam memutuskan membeli sebuah produk atau jasa. Dan periklanan komunikasi adalah dua hal yang berkaitan ya. Di dalam komunikasi itu sendiri juga ada proses atau tahapan menentukan tujuan dari periklanan itu sendiri. Ada 5. Yang pertama itu adalah unawake, yang kedua awake, yang ketiga comprehensive and image, lalu ada attitude, dan yang terakhir adalah action. Nah, di dalam periklanan itu juga ada sifat-sifatnya. Ada dua sifat yang umum ya. Ada komersial dan kebalikannya non komersial. Kalau komersial itu kita semua udah bisa lihat contohnya everywhere, karena emang pada dasarnya tujuan iklan itu adalah komersial, meningkatkan penjualan. Tapi ternyata juga ada jenis iklan yang tidak bertujuan seperti itu. Ini biasanya kita kaitkan dengan iklan layanan masyarakat. Ini biasanya banget, ini dari sebuah instansi, biasanya lagi ini dari instansi pemerintah kepada masyarakat, di mana iklan layanan masyarakat ini didasari oleh isu-isu sosial yang sedang bergejolak, sedang banyak dihadapi atau sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Misalnya itu iklan ayo pakai masker, ayo vaksin booster, buanglah sampah pada tempatnya, ya yang begitu-begitu, yang sifatnya itu mengedukasi lah pokoknya. Nah, di dalam iklan itu untuk mencapai tujuan periklanan kan ada yang namanya strategi. Strategi periklanan itu juga ada beberapa ya. Dari materinya tuh aku belajar ada pemilihan audiens. Ya iyalah, kita harus tahu audiens kita itu siapa ya. Kita harus menentukan nih target dari iklan kita ini siapa. Dalam menentukan audiens ini juga kita bisa menentukan berdasarkan geografis, berdasarkan demografis, berdasarkan pemakaian produk, lalu ada juga ini berdasarkan gaya hidup atau psikologis. Yang jelas intinya kita harus tahu nih, kita harus bisa memilih target audiens kita. Nah, lalu strategi yang kedua adalah menspesifikasi tujuan media. Di sini kita harus tentukan juga banyaknya media yang kita gunakan dan ragamnya ya, jenis-jenis media apa nih yang bakal kita gunain dalam iklan kita. Mau pakai sosial media aja atau mau pakai yang konvensional, misalnya dari surat kabar, ya kan bisa aja kalau memang kita udah maksudnya itu adalah ketentuan yang perusahaan inginkan gitu misalnya. Dan di sini juga kita harus memperhatikan yang namanya frekuensi dari media ini, bobotnya, keberlangsungannya. Lalu yang paling penting, kita harus mempertimbangkan biaya yang dihabiskan untuk iklan tersebut. Ya kan, iklan itu juga membutuhkan yang namanya rincian pembiayaan ya. Kita mau pakai influencer yang harganya berapa sekali instastory, kita mau pakai tiktokers yang seterkenal apa, kita juga harus memperhitungkan yang namanya biaya.
dalam menentukan strategi media. Lalu selanjutnya itu ada memilih kategori media dan sarana membeli media. Di sini kita harus juga memilih sarana media di mana nanti iklan kita ini bakal ditampilkan kayak gitu. Nah, di dalam iklan itu ada yang namanya shelf space. Itu di dalam shelf space ini ada lagi jenis-jenisnya nih, ada lagi bagiannya. Yang pertama adalah exposure. Exposure ini tanggapan dari konsumen terhadap iklan atau merek. Ini biasanya exposure itu jangkauan ya. Kalau misalnya selebgram itu exposure-nya, instastory-nya sampai mana sih gitu. Biasanya kayak gitu. Ya, intinya seperti itu ya teman-teman. Kalau pemahaman aku, ini harus exposure-nya itu ini harus membuat merek kita itu melebihi frekuensi yang intensif seperti itu. Nah, setelah kita berbicara mengenai shelf space, di sini juga dibahas model periklanan. Ada dua model periklanan, yang kuat dan yang lemah. Cuma ada dua itu. Yang kuat adalah periklanan penting untuk mengajarkan konsumen mengenai brand dan menolong pembelian. Lalu yang lemah ini ada yang namanya iklan. Ini tujuannya untuk mengingatkan konsumen tentang brand. Ya, ini biasanya ya iklan-iklan yang untuk brand-brand yang sudah terkenal ya, sudah punya nama nih di masyarakat. Biasanya iklan-iklan yang lemah ini bisa digunakan gitu ya. Ya, sepemahaman aku gitu aja sih teman-teman. Dalam menentukan semuanya ini, business planner-nya itu dalam menentukan IMC, sudah tahu IMC itu apa kan? Integrated Marketing Communication atau komunikasi pemasaran terpadu. Dalam penentuan ini semua diharapkan plannernya ini nih tahu apa tujuan komunikasi dari perusahaan itu sendiri. Jadi sudah tahu nih apa yang ingin disampaikan sebuah brand, kepada pesan komunikasinya apa gitu kepada audiensnya. Begitu. Sekian dari aku. Terima kasih banyak untuk waktunya. Makasih sudah nonton. See you next time. Bye.